Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah. Walaupun kita masih banyak yang beribadah di rumah, tetapi kita disatukan oleh karena pekerjaan roh dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang memiliki firman Allah dalam kehidupan kita, ya, memiliki kebenaran firman dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar bagaimana kita orang-orang percaya harus memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, ini penting karena dengan memiliki firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat bertumbuh secara rohani dan bertumbuh di dalam keselamatan kita. Amin. Saudara, dari teks ini saya mengajak kita melihat ada 3 bagian besar yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Yang pertama mengenai sifat firman Allah. Saudara, sifat firman Allah. Firman Allah itu pertama-tama murni. Firman Allah itu rohani atau rasional. Dan firman Allah itu sifatnya menutrisi, memberikan kehidupan. Kita juga akan belajar tentang bagaimana kita bisa memiliki motivasi yang kuat untuk memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus membuang semua kejahatan yang ada dalam kehidupan kita berkenaan dengan hubungan kita seorang akan yang lain. Dan kita harus fokus benar-benar pada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian Petrus juga mengajar tentang bagaimana kita dapat memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar membaca, mempelajari, dan menikmati atau merasakan firman Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dengan firman Allah itu, saudara, sekali lagi kita akan bertumbuh dalam kehidupan rohani dan memiliki keselamatan yang sejati itu. Amin. Mari saudara, sebelum kita melihat ketiga hal yang sudah saya kemukakan tadi, saya mau mengingatkan kita bersama bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis bagi kita, dan itu adalah berkat Tuhan yang besar kepada setiap kita umat manusia. Ada banyak alasan kenapa Alkitab yang adalah firman Allah adalah berkat yang besar bagi kita. Di antaranya adalah karena melalui Alkitab, melalui firman Allah ini, saudara, kita dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, dan kita dapat beroleh iman sehingga kita diselamatkan. Amin. Ini berkat yang besar bagi kita. Coba kita cek dalam Yohanes pasal 20. Saya ingin kita mengingat ini lagi. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, perhatikan, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya.
Ini berkat yang besar. Tanpa Alkitab, tanpa firman Allah tertulis ini, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Tanpa Alkitab ini, tanpa firman Allah ini, kita tidak mungkin memiliki iman sehingga kita dapat diselamatkan. Maka sekali lagi saudara, Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis ini adalah berkat yang sangat besar bagi kita. Selain itu saudara, hanya melalui Alkitab yang adalah firman Allah ini saudara, kita semua orang-orang percaya umat ketebusan Tuhan dituntun kepada kesalehan hidup. Kita dapat membangun kehidupan yang saleh dengan belajar firman Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ini mengapa Alkitab menjadi sangat penting bagi kita. Perhatikan itu ayat 16 sampai 17 dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan itu saudara, firman Allah ini adalah firman Allah, dituliskan karena diilhamkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Melalui firman Allah yang tertulis ini saudara, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini berkat yang besar bagi kita, karena melalui firman Allah kita dituntun kepada kesalehan hidup. Bapak Ibu harus ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, bahwa orang yang lahir baru, bahwa orang yang bertobat adalah orang-orang yang menyucikan dirinya melalui ketaatan kepada firman kebenaran. Amin, saudara. Saudara nggak akan pernah bertobat dengan sungguh-sungguh, nggak akan lahir baru kalau nggak taat pada firman. Kalau saudara mentaati firman Allah, saudara akan diajar, saudara akan dididik dalam kebenaran, saudara menyadari kesalahan saudara, saudara bertobat dan dipersiapkan, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Hanya melalui Alkitab ini kita dituntun kepada kesalehan hidup. Makanya saudara, orang Kristen disebut sebagai umat berkitab. Firman Allah tertulis untuk menuntun kita kepada kesalehan hidup itu. Itu sebabnya saudara, pemazmur menyebut berbahagialah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan ini. Dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah layu daunnya, yang berbuah selalu pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena imannya kepada Yesus, karena dia adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan oleh karena firman Allah ini. Ingat saudara, orang yang saleh selalu diberkati oleh Tuhan. Penting firman Allah ini. Berkat yang besar bagi kita. Itu sebabnya Paulus meminta Timotius, menasihati Timotius untuk bertekun dalam mempelajari Alkitab, bertekun membaca, bertekun mempelajari, bertekun untuk mengajarkannya. Karena hanya ini yang akan menuntun orang kepada keselamatan. Coba 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Langsung ayat yang ke-16 loncat. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ajaran harus dari firman Tuhan, kebenaran Alkitab.
firman yang tertulis itu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Ini berkat yang sangat besar bagi kita. Alkitab, firman Allah ini, saudara. Itu sebabnya mari kita berkomitmen untuk mencintai Alkitab kita. Amin, saudara. Jadikan Alkitab ini, firman Allah ini sebagai milik yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tentunya kita punya barang-barang berharga di rumah. Kita mempunyai kepemilikan sesuatu yang berharga. Tapi saya mau katakan, jadikan firman Allah, jadikan Alkitab ini sebagai milik kita yang paling berharga bagi kita. Saudara boleh kehilangan uang, tapi jangan sampai kehilangan firman Tuhan dari dalam hidupmu. Amin. Boleh kehilangan apa saja benda-benda di dunia, tapi jangan kehilangan Alkitab, firman Allah yang tertulis ini. Saudara, itu sebabnya sebagai orang percaya, kalau kita menghormati Yesus, kita menghormati Alkitab. Kalau kita mencintai Yesus, kita mencintai Alkitab. Kalau kita melayani Allah, kita mentaati Alkitab. Kalau kita mengaku percaya Yesus, mencintai Yesus, melayani Yesus, tetapi kita mengabaikan firman Allah, sama saja kita menghina Tuhan. Karena ini adalah perkataan Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak boleh main-main dengan firman Allah ini. Ini tertulis untuk kita. Kalau kita tidak menghormati Alkitab, tidak mengasihinya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, dan tidak melakukannya, maka mustahil kita akan dapat mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Makanya saudara, kita harus memberi waktu yang terbaik untuk firman Tuhan. Amin. Karena tanpa firman Tuhan, seperti tema khutbah ini, kita tidak akan dapat bertumbuh dalam iman dan keselamatan. Hanya dengan memiliki firman Allah ini, kita dapat bertumbuh dalam iman dan keselamatan kita. Saudara, melalui firman Tuhan ini saya rindu mendorong kita semua untuk secara konsisten kita mengasihi Alkitab yang adalah firman Allah ini. Menurut Petrus dia tulis seperti ini, saudara, ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dalam keselamatan. Saudara, yang dimaksud dengan air susu yang murni dan yang rohani adalah firman Allah. Kita harus haus akan firman Allah, rindu firman Allah. Kita harus selalu ingin firman Allah. Kita ingin memilikinya dalam kehidupan kita. Kalau perlu kita siap mengorbankan apa saja supaya kita memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Memberi waktu yang terbaik kita. Amin, saudara. Kadang kita punya banyak waktu untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk Alkitab sedikit waktu. Kita banyak waktu untuk menyanyi, tetapi untuk belajar firman sedikit waktu. Kita punya banyak waktu untuk jalan-jalan, tapi sedikit waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Hanya dengan memiliki firman Allah kita dapat bertumbuh dalam iman dan keselamatan. Ini yang menjadi poin dari Rasul Petrus dalam ayat-ayat ini, saudara. Perhatikan ayat yang pertama. Karena itu, karena apa? Kita harus kembali ke khotbah 2 minggu yang lalu. Karena kita telah dilahirkan kembali. Karena kita telah bertobat. Itu sebabnya buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Susu
yang murni tidak hanya memberi kehidupan kepada bayi yang baru lahir, tetapi menopang kehidupan itu, memelihara kehidupan itu. Demikian juga firman Allah, saudara, tidak hanya memberikan kehidupan yang baru kepada kita, karena kita dilahirkan oleh air dan firman, oleh firman yang hidup dan yang kekal, tetapi firman itu akan memelihara kehidupan rohani kita, dan firman itu akan menopang kehidupan kita. Amin, saudara. Ini firman Allah. Lagi perhatikan, saudara, seorang bayi yang baru dilahirkan akan lemah dan mati kalau tidak ada air susu atau tidak ada payudara yang menyusuinya. Demikian juga kita manusia-manusia rohani, kita akan lemah, kita akan mati rohani kalau kita tidak makan dari firman Allah setiap hari. Coba jangan makan, jangan minum, sudah ketahuan mau bagaimana. Amin, saudara. Firman tidak hanya memberi hidup, tetapi memelihara hidup rohani dan menopang kehidupan itu. Sama seperti kehidupan bayi yang baru lahir, tanpa air susu dia akan lemah dan mati. Kita juga akan lemah dan mati secara rohani kalau kita tidak memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Makanya mari kita pegang kebenaran ini. Kita harus memiliki firman Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh dalam iman dan keselamatan. Amin. Ini penting. Mari kita akan melihat ketiga hal yang penting yang dapat kita pelajari dari teks ini, saudara. Ya, bagaimana kita dapat memiliki firman Allah dalam hidup kita sehingga kita bertumbuh dalam iman dan kita bertumbuh dalam keselamatan itu. Yang pertama, sifat firman Allah. Apa yang Rasul Petrus ajarkan mengenai sifat firman Allah, saudara? Mari kita baca ayat yang kedua lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, yang pertama-tama firman Allah itu adalah murni. Air susu yang murni. Air susu berbicara mengenai firman Allah. Firman Allah yang murni. Murni itu artinya tidak tercampur, saudara, bersih. Murni itu artinya apa? Jujur apa adanya. Murni itu artinya apa? Tidak ada tipu muslihat. Makanya anak Tuhan harus membuang segala tipu muslihat. Amin. Firman Allah itu murni. Jujur apa adanya, tidak menipu. Petrus mau supaya kita orang-orang percaya merindukan firman Allah yang murni, yang jujur, yang tidak menipu, yang adalah firman Allah yang sejati. Saudara, firman Allah itu murni juga berarti bahwa firman Allah itu akan menyatakan kebenaran tentang siapa diri kita dengan sejujur-jujurnya. Firman Allah itu menunjukkan siapa sih diri kita yang sebenarnya. Saudara, manusia tidak akan pernah mengenal dirinya sendiri kalau Allah tidak menunjukkannya di firman Allah. Kita kenal diri kita sebagai orang berdosa dari mana? Dari Alkitab. Amin, saudara. Kita kenal bahwa kita adalah makhluk jasmani dan rohani dari firman Allah. Kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita dari firman Allah, dari Alkitab ini. Dia memberitahukan secara jujur tentang diri kita yang sebenarnya. Bahkan pagi ini dia dapat mengungkapkan motivasi dalam hidup kita, kenapa kita ada di ruangan ini. Dia mengerti pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, sikap perbuatan kita, dia tahu persis. Hanya dengan membaca Alkitab kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ini adalah cermin yang sesungguhnya bagi kita. Coba lihat Ibrani 14 ayat 12 dan 13. Maaf, Ibrani 4 maksud saya. Ya.
Ayat 12 dan 13, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Yesus menunjukkan siapa kita. Dia menusuk amat dalam, firman Allah itu memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat secara jelas siapa kita yang sesungguhnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita kehendaki, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya tidak jarang ada orang yang WA saya, puji Tuhan Pak Doni kok firmannya kok pas untuk kita, untuk saya. Pak Doni tahu dari mana pergumulan saya nggak tahu dari mana-mana. Itu firman Allah yang mengetahui kehidupan kita. Amin saudara. Duh Pak Doni kok firmannya kok tepat ya, untuk saya. Baru aja beberapa hari yang lalu saya mau berpikir ini itu, tapi kok dibuka sekarang. Itu bukan saya bukan paranormal saudara. Itu firman Tuhan. Amin. Makanya nggak ada pendeta sengaja firman ini untuk siapa. Oh Om Doni ini nembak si B, karena nggak ada saudara. Saya hanya mengatakan yang sejujurnya. Dan memang kita harus berkata jujur. Amin saudara. Ya, saudara, saya harus mengingatkan kepada kita semua, ada banyak orang yang berkhotbah tidak jujur tentang firman Allah. Saya baru mendengar dapat postingan, dapat kiriman puisi Gereja Uang Indonesia. Mungkin ada yang sudah mendengarkan itu. Semua khotbahnya tentang uang, tentang kemakmuran. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, khotbahnya juga tentang uang. Waduh, saya ngeri juga, saudara. Kalau saudara kita ketemu dengan pengkhotbah yang seperti itu, sama saja kita ke dokter, tapi dokter tidak bisa menunjukkan penyakit kita ini apa, seberapa bahayanya. Kalau udah gitu gak bisa menentukan obat yang tepat itu seperti apa, saudara. Ada jemaat yang berbulan-bulan dikasih obat itu, ternyata penyakitnya bukan itu. Ngeri kan? Saya juga pernah minum obat berbulan-bulan. Satu hari bisa 5-6 obat. Tapi setelah diperiksa dengan teliti dan penyakitmu ini, gak usah obat. Cukup apa? Tutup mulut. Untuk semua yang berlemak. Makan buah aja 3 bulan kamu tidak mati, paling sakit perut. Ternyata saya sehat sampai hari ini. Amin saudara. Saudara kalau ketemu dokter mau yang bilang, enggak apa-apa, tak kasih obat ini aja yang penting enak sudah. Tahu-tahu besoknya gelebek anfal saudara. Lebih baik dokter yang ketus, kamu kalau enggak ini kamu mati 3 bulan, nah itu lebih baik saudara. Supaya kita bertobat. Banyak orang tidak jujur dengan firman Allah, tidak menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya, penyakit kita yang sesungguhnya, tidak mengobati kita dengan sungguh-sungguh sehingga kita mengalami mati secara rohani. Coba lihat Yeremia 6 ayat 14, betapa Allah benci kepada nabi-nabi palsu. Yeremia 6 ayat 14. Yang tidak dengan benar-benar menyembuhkan penyakit umatnya. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-14. Perhatikan itu saudara. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera.
Banyak orang yang memberikan berita-berita yang menyenangkan telinga tentang berkat, tentang kesenangan, tentang prosperity, tapi tidak mengungkap dosa, tidak menyelesaikan akar permasalahan kehidupan kita. Sesungguhnya saudara, yang menjadi biang kerok kehidupan kita yang menyakitkan adalah dosa. Amin saudara. Amin. Saya pernah diundang khotbah Natal. Pernah saya ceritakan dulu. Dia senior, dia bilang gini, Don, enggak usah khotbah tentang dosa ya. Enggak usah templak-templak dosa. Langsung keringat saya sejagung-jagung saudara. Lalu aku mau khotbah apa? Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin saudara. Saya mau khotbah apa lagi? Lihat semua ayat Alkitab, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, iri hati, dan lain sebagainya. Saudara, persoalannya dosa. Alkitab menunjukkan keberdosaan kita dan dia memberikan obat yang manjur, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Firman Allah ini akan menuntun kita kepada kesalehan hidup, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya dengan firman Allah yang murni, saudara. Yang jujur, yang apa adanya, yang tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, persoalan kita, pergumulan kita. Dan dia memberi obat yang manjur. Dengan taat dan percaya kepada firman, hidup kita akan dipulihkan. Makanya saya berusahanya memberitakan firman Allah yang murni saja. Apa adanya. Tidak perlu dipoles sana, dipolesin untuk menyenangkan telinga. Saudara, karena Tuhan kalau datang, dia akan menghakimi semua orang. Amin saudara. Makanya pada kedatangannya yang pertama, bertobatlah sebab kerajaannya sudah dekat. Kapak sudah tersedia di batang pohon. Setiap orang yang tidak menghasilkan buah pertobatan akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, firman Allah itu murni. Menunjukkan dengan sesungguhnya siapa kita. Dan kalau kita kenal siapa diri kita, kita bersyukur. Yesus memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Yang pertama. Yang kedua, firman Allah itu sifatnya rohani, saudara. Ya kita baca lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, menarik sekali kata rohani itu. Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan spiritual. Tetapi juga ada terjemahan lain yang mengatakan, yang menuliskan reasonable. Reason. Jadi rohani itu artinya spiritual, reasonable. Reason itu artinya nalar, artinya apa? Rasional, reasonable. Dan kata yang digunakan sama dengan yang digunakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12. Ya, karena ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati, ibadah yang sejati, King James Version menerjemahkan reasonable service. Jadi pelayanan yang rasional. Maksudnya begini saudara, kita tidak diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh sebagai korban bakaran. Tidak demikian. Tetapi kita memberikan hidup sepenuhnya kepada Allah untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Itu ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidak berarti kita membakar diri kita sendiri sebagai korban bakaran. Tidak. Tapi memberi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Spiritual, reasonable. Nah, sekarang firman Allah itu adalah rohani, reasonable. Maksudnya apa saudara? Bahwa firman Allah itu dapat diterima dengan pikiran kita, dapat dimengerti dengan akal kita.
Petrus tidak sedang berbicara tentang air susu ibu dalam pengertian yang sebenarnya secara literal, air susu ibu tidak, tetapi dia berbicara secara rohani bahwa air susu ibu itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi ini sifatnya firman Allah. Dia tidak secara literal semata-mata, tetapi ada makna rohani di dalamnya. Dia berbicara sesuatu yang rohani. Saudara, jadi firman Allah ini dapat diterima secara rasional, secara akal, secara pikiran. Memang Alkitab ini rasional, tetapi bukan rasional duniawi, tapi rasional spiritual, rasional rohani. Saudara, tanpa pikiran kita tidak mungkin dapat memahami firman Tuhan. Amin. Namun demikian, pikiran kita harus ditaklukkan pada firman Allah. Pikiran kita harus tunduk kepada firman Allah. Kita tidak dapat mengenal Tuhan tanpa menggunakan pikiran kita. Makanya kenapa dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan, yang memikir-mikirkannya. Amsal mengatakan orang memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Firman Allah juga harus dipikirkan, direnungkan, dimengerti secara rasional. Saudara, kalau saudara tidak mau memikirkan Alkitab, saudara nggak bisa memahaminya. Ada orang bilang enak jadi pendeta, modalnya Alkitab. Oh, saudara. Tadi Bapak Robi, saya tanya, Bab tuh online di mana tadi? Kok enggak kelihatan, biasanya di bawah suaranya keras sekali. Saudara sambil nyanyi enak begitu. Ternyata dia di lantai berapa tuh? Lantai 3 di atas, di jemuran. Waktu sekali-kali nanti di kantor Pade, ngapain? Biar backgroundnya buku kan begitu, saudara. Risan. Banyak buku yang menolong kita untuk bisa mengerti Alkitab. Kita perlu mengenal latar belakang sejarahnya, budayanya, lingkungan sosialnya, geografisnya. Aduh, gak gampang, saudara. Butuh belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus memikirkan firman Allah. Amin, saudara. Jangan dipikirkan COVID terus. Dipikir yang lain, pikir, renungkan firman Allah. Maka engkau akan memilikinya dan dapat bertumbuh di dalam iman dan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang berikutnya, saudara, firman Allah itu menutrisi, firman Allah itu memberikan kehidupan, memberikan pertumbuhan dan keselamatan. Kembali ayat yang kedua dari 1 Petrus pasal yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Firman memberikan pertumbuhan, menutrisi kehidupan kerohanian kita, dan firman menuntun kita kepada keselamatan yang sejati itu. Sama seperti bayi, saudara. Bayi hanya butuh susu saja untuk dia bisa bertumbuh dan menjadi sehat. Tapi kalau zaman saya dulu, saudara, sudah dapat pisang macam-macam, saudara ya. Tapi sebenarnya susu aja cukup, saudara ya. Kalau bayi yang kena pisang, mulai umur lahir kena pisang tuh nggak sehat seperti saya gitu. Susu ibu tuh udah cukup, 1 tahun 2 tahun minum susu ibu itu sudah sehat. Dapat bertumbuh sehat, kuat itu bayi. Bayi harus minum susu. Kalau nggak minum susu, nggak bertumbuh dengan baik. Kalau nggak bertumbuh dengan baik, nggak selamat, saudara. Amin. Kita harus minum susu yang bergizi ini, kita harus makan firman Allah ini, kita harus memiliki firman Tuhan ini supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam iman dan mengalami keselamatan sejati.
Saudara, luar biasa. Tuhan telah menciptakan ASI ini untuk pertumbuhan dan keselamatan bayi-bayi, saudara. Dengan hanya minum ASI saja, air susu ibu saja, maka tubuh akan menjadi kuat, memiliki kemampuan imunitas yang tinggi. Waduh, kelihatan kalau orang yang pakai ASI itu emang tekeli beda dengan yang susu sapi, susu kaleng, saudara. Sehat, imun, jarang batuk, jarang pilek, saudara. Karena dia ternutrisi dengan baik. Dengan air susu ibu melindungi bayi dari berbagai macam penyakit. Demikian juga firman Allah yang kita makan, yang kita miliki akan melindungi kita dari berbagai macam penyakit rohani. Amin, saudara. Kenapa sih orang kok gampang judek, gampang putus asa, stres, iri, dengki, saudara. Gak punya sukacita, gak ada damai sejahtera, kurang firman. Bayi lek pilek-pilek tok, jebres, ngomene apa? Air putih tok. Coba minum susu yang bergizi, sehat, saudara. Makanya saudara di masa COVID ini, pandemi COVID ini, makan makanan yang bergizi, saudara. Jangan hanya makan junk food aja. Saya bersyukur dapat kiriman telur banyak. Dengan 2 butir telur tiap hari, imun saya jadi luar biasa. Banyak-banyak protein, saudara. Serat, ya jangan makan kerupuk terus. Memang kerupuk itu enak, saudara. Saya 1 toples entek dewek, saudara. Tapi batuk pilek mari ngono. Amin. Makan buah, saudara. Ya, jangan nyamilnya McD. McD itu maksudnya makan dewe, ajak-ajak saya gitu loh. Nyamil itu yang enak, yang bergizi gitu ya. Meatball, bakso yang tepungnya dikit. Gara-gara COVID saya jarang diundang makan. Amin. ASI juga membuat bayi ini hidup selama berbulan-bulan tanpa makanan yang lain. Dari susu saja. Saudara, kita cukup makan firman Allah, kita akan bertumbuh dalam iman dan keselamatan. Amin. Kita nggak butuh yang lain, kita hanya butuh firman Allah ini loh, saudara. Kita nggak butuh filsafat-filsafat dunia ini, nggak butuh hikmat dunia ini, pikiran-pikiran dunia ini. Tidak, kita hanya butuh firman Allah. Banyak orang yang kuat membaca buku-buku tetapi tidak kuat membaca firman Allah. Hanya dengan memakan firman Allah, memiliki firman Allah, meminum air susu yang murni dan yang rohani ini, kita akan bertumbuh sehat dan kuat. Menangkal semua jenis penyakit. Dan menikmati keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini artinya keselamatan. Saudara, kita akan selamat itu berkenaan dengan pemberian Allah, firman Allah, terus firman yang membuat kita terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Orang percaya tidak mungkin tidak bertumbuh. Amin. Aku gak bertumbuh di gereja ini. Kamu gak makan firman Allah dengan benar. Kalau orang gak bertumbuh, saya berani katakan gak selamat, saudara. Amin. Mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Coba kalau kita punya anak ya. Saya masih ingat, karena anak saya 3, saudara. Pertama punya anak, kita selalu excited dengan pertumbuhannya. Ya, Stephen Soriton itu saya lihat di IG-nya, Instagram-nya, setiap bulan ada perayaan ulang bulan. Happy 1 bulan, happy 2 bulan, happy 3 bulan, 4 bulan, 15 bulan. Wih, luar biasa. Pokoknya kalau punya anak kita selalu bicara pertumbuhan. Kenapa tidak dengan kehidupan rohani kita? Kalau kita percaya Yesus, idenya pertumbuhan, saudara. Amin. Terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh dan menikmati keselamatan itu. Masa seprono seprene 25 tahun ikut Tuhan pancet disenggol titik wis ngamuk, saudara ya.
Tidak ada ucapan syukur. Di gereja seperti malaikat, di tempat gereja seperti di tempat kerja seperti malaikat yang lain. Harusnya kan kita lihat bertumbuh. Kalau nyanyi bukan begitu. Aku masih seperti yang dulu, cepat marah dan tak mengucap syukur. Nah itu saudara. Amin. Bertumbuh terus saudara. Memang tidak mudah mengalami pertumbuhan. Saya coba piara anggrek, kok gak kembang-kembang ya saudara. Yang penting disiram, dirawat, dinutrisi, mulai nongol butir tangkai bunganya. Kok saudara makan firman setiap hari, memiliki firman setiap hari, merenungkannya, engkau akan bertumbuh dan dalam iman dan keselamatan. Amin. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Nah seperti itulah saudara, firman Allah itu sifatnya murni, reasonable, rohani, dan menutrisi kita, memberi hidup, memelihara hidup, dan menopang kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kedua, poin 2 besar. Bagaimana cara kita memiliki kerinduan, keinginan yang sungguh-sungguh termotivasi untuk minum air susu yang murni dan yang rohani, yang menutrisi kehidupan kita itu saudara. Petrus mengajarkan ada 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama adalah buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, kita harus benar-benar termotivasi untuk memiliki firman Allah. Kita harus benar-benar ingin, rindu, haus akan firman Allah. Saudara yang punya anak mesti tahu, bayi kalau udah baru lahir itu waduh kalau lapar dikit mau jam 3 pagi, mau jam siang, mau malam, sebelum dapat susu nggak akan pernah diam saudara. Ya apa ya saudara? Yoel dulu tuh kalau minum 30 cc itu 2 jam sampai 4 jam. Jadi saya ngaji sudah copot, kalau pas susunya belum selesai dibawa kasih tangan, tapi nangis lagi saudara ya. Sebelum dapat susu bayi itu nangis. Apa kita seperti itu sebelum dapat firman Allah yang murni kita rindu? Atau lebih baik gak ada khotbah 5 menit aja? Rasanya kalau nggak megang Alkitab, nggak baca, rasanya kita tuh nggak hidup saudara. Nah itu baru seperti bayi saudara. Ya. Untuk kita punya keinginan yang seperti itu, buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, buang kedengkian dan fitnah. Ini dosa-dosa hubungan antar pribadi saudara. Membuang itu seperti kita melepas pakaian kotor, kita taruh di tempat cuci, kita mengenakan yang baru. Seperti sekarang nih kadang-kadang kalau udah keluar gini malas saudara, sampai rumah, ayo cepat-cepat ganti baju, cepat baju, pulang mandi, ganti baju yang baru. Kalau udah gitu kena COVID nanti. Jangan ke rumah saya ada COVID saudara. Tapi COVID itu nama kucing. Saya waktu jalan tuh nemu kucing di jalan, udah kecil, mau ketabrak, saya ambil di rumah, kasih nama apa ya? Kasih nama COVID saja sudah. COVID membuat saya konflik sama istri terus. Saya suka COVID, istri nggak suka COVID, jadi nggak bercanda saja. Buang saudara, buang. Dosa beban masa lalu sebelum kita bertobat, sebelum kita lahir baru harus kita buang. Itu cara-cara dunia yang menghalangi kita untuk merindukan firman Allah. Orang yang jahat, orang yang penuh tipu muslihat, orang yang munafik, orang yang dengki, orang yang fitnah gak akan merindukan firman Allah dalam hidupnya. Amin.
Kenapa orang yang hidup dalam kegelapan tidak mau datang kepada terang? Karena dia tidak mau ditelanjangi oleh Tuhan dari segala dosa dan kejahatannya. Kita harus membuang itu sendiri dan kita datang kepada firman untuk mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan itu. Saudara, kata-kata buanglah itu berarti bahwa kita punya tanggung jawab terhadap dosa-dosa itu. Dan kita bisa melakukannya, membuangnya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nggak butuh banyak waktu lama. Waduh, saya nggak bisa langsung, nggak iri itu nggak bisa. Itu soal ketaatan kok saudara. Itu seperti pakaian kok. Pak Pendeta, saya butuh waktu untuk tidak munafik lagi. Nggak bisa. Kalau kita taat hari ini juga kita tidak munafik lagi. Amin saudara. Tinggal, nggak usah proses-proses yang lain. Oh, kamu harus begini. Kamu butuh seminggu supaya nggak jahat lagi. Ya. Kamu butuh sebulan supaya nggak iri lagi. Tidak, hari ini dengar firman taat, buang. Engkau dibebaskan dari dosa-dosa itu. Kita bisa. Karena dikatakan buanglah, kita punya tanggung jawab, kita punya kemampuan bersama dengan Tuhan. Hati-hati dengan kejahatan saudara. Semua yang kita lakukan melukai orang itu jahat saudara. Ya, munafik, kita tidak berkata yang sesungguhnya, kita menampilkan sesuatu yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Dengki, iri saudara, tidak bisa senang melihat orang lain bahagia. Kalau udah iri udah mulai fitnah, contohnya. Wih, mobilnya baru ya, baru oleh apa? Dapat itu tuh, dapat korupsi. Ya tuh kalau orang sudah iri itu akhirnya fitnah. Buang cepat-cepat saudara. Karena kalau saudara tidak membuang itu akan menghalangi kita merindukan firman Allah yang akan membawa pertumbuhan dan keselamatan itu. Amin. Buang itu bukan cara Kristen, saudara. Coba lihat Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Cara Kristen itu seperti ini. Efesus 4 ayat 29. Mana itu? Nah, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah. Nah, kata-kata pakailah, tadi buang ini pakailah. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Saudara, kalau benar-benar ingin firman Allah, mau punya kerinduan yang hebat, buang segala kejahatan itu. Buang segala macam kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian dan fitnah. Buang, engkau punya tanggung jawab, engkau punya kemampuan bersama dengan Tuhan. Dan kalau engkau taat melakukannya, engkau akan dibebaskan oleh karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kemudian saudara, kita harus fokus kepada kebaikan Tuhan. Orang yang rindu firman adalah orang-orang yang fokus pada kebaikan Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan itu baik, kita pasti akan merindukannya. Amin. Kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, kita pasti akan menginginkan Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan sebab kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan, dia diperintahkan untuk menginginkan air susu yang murni dan yang rohani, yang membawa pertumbuhan dan keselamatan dalam hidupnya. Orang yang fokus pada kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang selalu akan mendekat kepada Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan ini pertama-tama berbicara mengenai apa? Mengenai kasih karunia, keselamatan di saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Semua orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia pasti telah mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu sebelumnya kita berdosa.
kita harus mati karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya hanya oleh iman dan anugerah saja kita diselamatkan. Orang yang percaya Yesus dia pasti sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dan orang yang mengecap kebaikan Tuhan dia akan datang kepada Tuhan dan datang kepada firman-Nya. Ini penting saudara. Salib akan menarik kita kepada persekutuan dengan firman Allah. Makanya saudara fokus. Ya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kalau kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah yang menyelamatkan kita, itu akan mendorong kita untuk merindukan firman-Nya setiap hari. Amin. Ini penting. Yang berikutnya, bagaimana cara kita dapat memiliki firman Allah dalam kehidupan kita? Saudara, seperti tadi saya sudah sampaikan, Paulus meminta supaya Timotius bertekun dalam membaca, belajar dan mengajar. Maka cara yang pertama untuk kita dapat memiliki firman adalah baca. Amin saudara. Baca, dan bacalah firman Tuhan ini. Kadang saya heran saudara, ya ada banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitabnya. Mungkin ada yang berkata, aduh aku sibuk. Aku tidak pandai membaca. Aku tidak tahu cara membaca yang baik itu seperti apa. Saudara, saya mau katakan Allah menetapkan firman Allah ini diberikan kepada kita secara tertulis supaya kita membacanya. Maka setiap orang percaya harus membaca Alkitab. Kalau Bapak Ibu merasa tidak pandai membaca, maka belajarlah membaca. Memang sekarang kita dimanjakan dengan renungan-renungan yang bersifat video, renungan suara, that's good, that's okay, itu menolong. Tapi pada akhirnya kita harus membaca sendiri firman Tuhan ini. Amin. Karena memang diberikan secara tertulis. Kita harus membacanya, saudara. Kita bisa mendengarkan rekaman atau pesan video dengan memasak, dengan cuci piring. Tapi membaca kita butuh waktu duduk dan bersama dengan Alkitab kita. Betul? Itu membedakan. Kita bisa dengar video sambil dengar pesan suara video sambil pakai headset sambil nyetir. Wah, dengar firman Tuhan. Kurang ajar. Oke. Saudara coba baca Alkitab sambil nyetir, saya jamin menabrak. Dengan membaca kita punya waktu khusus bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Beda dengan mendengarkan rekaman, beda dengan menonton video. Itu baik saudara, saya tidak dilarang, silahkan. Tapi pada akhirnya kita harus membaca Alkitab kita. Amin. Harus membaca Alkitab kita. Baca mulai dari perjanjian baru, baca dalam kitab-kitab Injil karena kita bertemu langsung dengan Yesus. Kalau membaca perjanjian lama kita banyak membaca tentang gambaran-gambaran tentang Yesus, kita sulit memahaminya, tapi baca Injil ketemu langsung dengan Yesus. Dan tidak hanya baca, kita harus mempelajarinya. Amin saudara. Mempelajarinya. Air susu itu tidak hanya murni tetapi rohani, reasonable. Kita harus berpikir, kita harus merenungkannya untuk memahami Alkitab ini. Amati dengan cermat. Kadang saya anak-anak saya tugas pagi ini membaca Roma pasal 1, terapkan 5W 1H. Datang tinggal masuk thread tentang ini. Paulus
Kapan? Baca saudara. Nyusul Jihu. Nyusul Nathan. Pelajari, think about it saudara. Ini Tuhan bicara tentang apa? Ini ada, siapa? Oh ada Petrus, ada para pendatang, ada orang ini. Kapan ini? Kita mulai belajar, ada buku-buku pendukung yang lain, ada banyak buku-buku penting yang namanya buku referensi yang bisa kita gunakan untuk mempelajari Alkitab ini. Tapi pada akhirnya kita tetap harus membaca Alkitab kita dan mempelajarinya. Amin saudara. Memikirkannya, merenungkannya setiap hari. Untuk kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dengan yang dituliskan di sini. Kita nggak boleh malas untuk itu saudara. Dan yang berikutnya apa? Kecap saudara. Nikmati, rasakan. Ayat yang ketiga mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, seorang bayi, dia harus mengecap itu, harus menikmati itu, harus meminum itu saudara. Itu artinya bahwa firman Allah tidak hanya mengisi pikiran kita, mengisi intelektual kita, tetapi kita dapat merasakan sukacita oleh karena firman Allah yang kita pelajari dan kita pahami isinya itu. Amin. Orang yang membaca firman, yang merenungkannya harus mengecap kebaikan Tuhan dan ada sukacita dalam hidupnya. Makanya saudara, firman Allah ini membuat mata bercahaya karena kita mengecapnya. Dengan kita membaca betapa baiknya Yesus saja, kita bisa menjadi begitu sukacita, damai, sejahtera. Amin. Kita membaca kebaikan Tuhan yang hebat, kita merasakan itu luar biasa bagi kita. Saudara, mengecap adalah pengalaman yang bersifat pribadi. Saya tidak bisa menolong saudara merasakan sesuatu, saudara harus merasakannya sendiri. Ketika engkau mengecap kebaikan Tuhan, engkau gak akan pernah berhenti menginginkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kecap. Saya gak bisa bilang, ini loh rasanya enak. Coba. Loh enak ya? Gak bisa saudara, saya gak tahu. Enaknya kayak apa? Pokoknya ini gak bisa saudara. Saudara harus ngecap sendiri. Menikmati sendiri. Nah untuk mengecap sesuatu, saudara harus punya pengalaman yang dekat. Bisa melihat, bisa mencium, bisa merasakannya. Saudara harus dekat dengan Tuhan, saudara harus dekat dengan firman-Nya untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tanpa itu tidak bisa. Kecap, rasakan itu. Semakin kita membaca Alkitab, mengisi pikiran kita menikmati, kita bersukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa, itu memberikan kehidupan, pertumbuhan. Dan itu menuntun kita kepada keselamatan jiwa kita. Amin saudara. Kecap. Kita perlu punya komitmen untuk itu. Mari, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita terus bertumbuh secara rohani dan bertumbuh dalam keselamatan itu. Firman Allah itu murni saudara. Firman Allah itu reasonable, rohani. Firman Allah itu menutrisi, memberi kehidupan, memelihara, menopangnya. Mari kita membuang semua yang jahat dan fokus pada kebaikan Tuhan. Untuk kita mau membaca, mempelajari, dan menikmati firman itu. Amin. Saudara, mungkin Bapak Ibu tidak memiliki keinginan yang kuat untuk firman Allah. Mungkin karena saudara belum merasakan kebaikan Tuhan. Saudara harus kecap kebaikan Tuhan. Saudara harus percaya Yesus. Nikmati pengampunan dosa. Engkau akan menikmati kebaikan Tuhan dan akan merindukan firman-Nya. Amin. Jangan sampai engkau tidak menginginkan firman karena engkau tidak membuang dosa-dosa itu. Ingat saudara, dosa akan menjauhkan kita dari firman. Atau firman akan menjauhkan kita dari dosa. Amin. Orang yang gak cinta firman Allah, kemungkinan karena dosa belum dia buang dari dalam hidupnya. Kalau orang membuang dosa, firman Allah akan dekat dalam dirinya. Firman ini akan menjaga kita dari berbuat dosa.
Mungkin saudara tidak terlalu menyukai firman Allah karena pikiranmu diisi dengan hikmat dunia. Kadang kita kenyang dengan hiburan televisi, kita kenyang dengan berita-berita dunia, atau kita kenyang dengan buku-buku rohani yang tampaknya rohani tetapi sebenarnya tidak memberitakan firman Allah yang murni. Jangan saudara. Mari kita merindukan firman Allah saja. Amin. Karena firman Allah itu murni, firman Allah itu rohani, menutrisi kita. Buang segala kejahatan, fokus pada kebaikan Tuhan. Baca, pelajari, dan nikmati. Maka engkau akan terus bertumbuh secara rohani. Dan engkau akan menikmati keselamatan yang sejati itu. Amin. Sama-sama kita berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus.